Cek 1 2. Sekarang oke ya? Sekarang oke ya? Baik, shalom semua. Cek dulu suaranya dari sana. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik. Ada yang mau sharing pagi ini kah? Ada yang mau sharing? Silakan. Siapa yang mau sharing? 1 2 3. Studio. Baik. Ada yang mau sharing ya? Saya share screen ya. Oke. Kita mulai dari bersediakah engkau meloloskan diri dari wilayah kekuasaan iblis dan hidup di dalam terang Tuhan? Jika engkau hidup di dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Jika engkau hidup di bawah pengaruh iblis, engkau tidak akan memberikan kepada Roh Kudus kesempatan seperti itu. Gitu ya. Pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri manusia, terangnya yang menyinari manusia, dan keyakinan yang dia berikan kepada manusia berlangsung hanya sesaat. Jika mereka tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan, maka pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus akan melewati mereka. Nah, ini kebenaran ya. Dan kita sering mengalaminya sebetulnya. Bahwa kenyataannya memang demikian kan? Nah, jadi saudara, semua perkataan-perkataan ini saudara adalah pengalaman gitu. Jadi walaupun dia tidak ceritakan ini pengalamanku gitu. Tapi ini memang adalah pengalaman gitu atau kenyataan gitu. Nah, jadi dikatakan kalau Roh Kudus tadi ya, pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri manusia, terangnya yang menyinari manusia, dan keyakinan yang dia berikan kepada manusia berlangsung hanya sesaat. Kadang-kadang kita pikir, kemana ya semua yang tadi perasaan rasanya itu kayak di awang-awang gitu. Kan sering kita begitu kan? Habis khotbah, habis apa, habis kita yakin bicara gitu. Dikatakan hanya sesaat gitu. Jadi kalau manusia jika mereka tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan, maka pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus akan melewati mereka.
Jika manusia hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Nah, makanya berjaga-jaganya justru di situ gitu. Kita mau hidup di bawah pengaruh Roh Kudus, di bawah pengaruh terangnya Tuhan, atau dipengaruhi oleh kegelapan kah gitu. Jadi dengan perkataan-perkataan ini saudara, dia membimbing kita gitu. Karena ketika orang mulai menyadari kalau dia itu dipilih Tuhan, itu menjadi berbeda gitu. Jadi akan ada hal-hal yang sebelum kita mulai masuk lebih dalam gitu, ada hal-hal yang dulu rasanya biasa, sekarang jadi tidak gitu. Jadi tergantung bagaimana kita terus mengikuti dia gitu. Jadi kadang sepertinya kita itu ada di hadapan seseorang yang siap menghajar kita, mendisiplinkan kita gitu. Karena apa? Karena itu adalah satu bagian dari kasihnya gitu. Tapi bagi kita kasihnya itu negatif. Tapi bagi dia entah itu berkat atau kutuk, tetap sebetulnya dari sisinya dia itu kasih sebetulnya. Karena kan watak yang sesungguhnya dia itu adalah kasih. Walaupun rasanya seseorang itu sudah gak kuat lagi melewati, rasanya begitu gitu. Kadang-kadang dia memanggil Tuhan, kadang-kadang Tuhan diam gitu. Tidak berespon gitu. Sampai pada satu saat dia benar-benar sudah rasanya sudah gak bisa lagi gitu. Lalu teringatlah dia kepada firman Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan yang dia ingat itulah yang akan membuat pekerjaan Roh Kudus itu menjadi nyata. Jadi ketika Roh Kudus itu mulai bekerja kembali, maka pasti jembatan kita dengan Tuhan dihubungkan lagi gitu. Nah, jadi itu seperti latihan gitu. Untuk terus kita terhubung dengan Tuhan gitu. Jadi seperti latihan terus gitu. Kita tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Latihan-latihan seperti ini gitu. Dan latihannya itu kayak teratur gitu. Kayak di bidang ketentaraan gitu ya. Atau kayak kita sekolah gitu. Ada step-stepnya gitu. Ada langkah-langkah yang kita lewati. Gitu ya. Jadi perhatikan cara Tuhan mengajar lewat perkataan-perkataannya ini, saudara. Perhatikan satu demi satu. Jadi makanya sering dikatakan kita mesti memperhatikan dengan seksama firman-Nya gitu.
dengan serius, perhatikan ya, katanya gitu. Situ ada sesuatu yang penting gitu. Jadi kadang satu kata aja kita perlu kadang di highlight gitu. Loh, kamu perhatikan satu kata ini gitu. Satu kata itu cukup membuat kita itu benar-benar memahami sesuatu gitu, yang sangat penting gitu. Kadang-kadang satu kata saja. Di highlight dia gitu. Lihat, jika manusia hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Jadi kita seperti gini. Jadi dengan mengatakan Roh Kudus itu, saudara, kan Roh Kudus itu kan sudah didefinisikan oleh Tuhan itu sendiri seorang penolong. Gitu. Penolong yang lain. Yang diutus Bapa dalam namaku, katanya. Gitu. Jadi itu pekerjaan berikutnya. Jadi Roh Kudus ini tidak pernah dikenal siapapun sebelum diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Sebelumnya sudah ada dia, tapi bagaimana dia belum diperkenalkan gitu. Jadi Roh Kudus itu dia seperti satu pribadi jadinya gitu. Oke, satu pribadi yang sebetulnya itu sama dengan 7 roh Allah itu yang dikirim itu katanya. Ada roh keperkasaan, ada roh pengenalan, ada roh takut akan Tuhan. Tapi untuk menyederhanakannya dikatakan Roh Kudus gitu. Itu roh Tuhan itu sendiri juga. Tapi dalam pekerjaan yang lain gitu. Inilah yang menghidupkan Tuhan di dalam diri kita gitu. Roh Kudus ini gitu. Jadi walaupun rasanya itu terpisah, tapi itu adalah roh itu sendiri, roh Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ternyata seperti itulah cara dia bekerja gitu. Kan sama kan dengan Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah Tuhan yang berinkarnasi atau manusia yang menghidupi Tuhan itu sendiri. Tapi dia nggak sama dengan manusia kita ini semua. Oke? Bisa paham ya? Jadi kalaupun dikatakan dia itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, dia manusia 100%, tapi kemanusiaannya tidak sama. Karena kalau itu sama, dia nggak akan bisa menjadi teladan bagi kita. Karena semua manusia sudah rusak. Oke? Jadi dia ciptaan yang baru. Makanya dia mengatakan aku datang dari atas. Makanya dia mengatakan tinggal dalam firman-Ku. Tinggal. Kalau dulu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam gitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dia bilang tinggallah di dalam aku. Memang dilanjutkan tinggal dalam firman-Ku.
tinggallah dalam aku gitu. Jangan kemana-mana gitu. Bagaimana caranya? Ingat segala perkataannya. Nah, jadi sekarang bagaimana membuat rohnya itu, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri seseorang. Itulah yang dikatakan tadi, saudara. Kita harus meloloskan diri dari pengaruh kegelapan. Itulah kerjasama kita. Tapi kan gak berhenti sampai di situ. Kita harus memperhatikan. Kan dari kita itu meloloskan diri, barulah Roh Kudus itu bekerja. Kalau kita nggak lewati step ini, Roh Kudus nggak bekerja. Gitu kan? Tapi sesudah Roh Kudus bekerja, kita mesti memperhatikan. Itulah pengalaman pribadi kita. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik semua perkataan-perkataannya gitu ya. Kadang-kadang ada yang membuat kita itu kayak apa ya? Dahi kita itu berkernyit gitu. Apa maksudnya ya? Gitu. Ketika dikatakan, engkau adalah ciptaan. Manusia adalah manusia. Dan pencipta adalah pencipta. Engkau bukan sahabatku. Atau aku bukan sahabatmu katanya. Tapi di satu sisi yang lain dia mengatakan engkau adalah sahabatku. Nah itu dua kata yang nampaknya sama tapi tidak sama. Jadi kalau kita belajar dari kehidupannya Musa gitu. Kan harusnya kan dia saja. Kan gak ada yang lain kan. Tetapi dia mengatakan Tuhan ingin membunuhnya. Melalui istrinya kan dia bilang kan. Istrinya itu yang melihat gitu. Kan di kemudian hari kan baru dia tulis itu kan. Kejadian itu gitu. Itu satu pelajaran, itu pengalaman pribadi. Tak ada yang mengajari Musa pada waktu itu. Tuhan yang mengajari dia. Maksudnya tak ada manusia yang lain yang mengajari Musa pada waktu itu. Makanya kalau ada nubuatan yang mengatakan semua orang akan diajari oleh Bapa, nah itu satu zaman yang baru. Tidak perlu lagi orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Karena mereka tua, muda, besar, kecil akan mengenal Allah katanya gitu. Itu satu zaman. Bukan berarti langsung semua orang mengenal Allah. Inilah prosesnya. Jadi akan ada satu keyakinan di dalam diri kita bahwa kita tidak perlu takut tersesat. Masalah kita yang paling utama adalah apakah hubungan kita bermasalah dengan Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Bermasalah enggak? Ketika dikatakan jangan khawatir misalnya. Lolos enggak kita dari firman ini? Kita ingat terus enggak ini? Kita terapkan enggak? Hendaklah kamu rendah hati misalnya.
Kita terapkankah firman ini gitu? Kamu nggak boleh takut. Gitu. Apa yang aku katakan kepadamu, engkau mesti berani mengatakannya. Kita jalankankah itu? Kita terapkankah itu? Ketika Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Kita terapkankah? Ketika kita berpikiran yang lain, lalu Tuhan katakan, batasi pikiranmu. Ketika kita membaca sesuatu dari firman Tuhan ini, kita bingung gitu. Tapi dalam hati kita bilang, dengarkan dulu. Bukankah aku ada di dalam engkau? Bukankah aku berkuasa atas semua? Nah, itu latihan terus. Ya, latihan. Latihan terus. Jadi saudara, ketika kita mulai masuk dalam persekutuan, arti persekutuan itu dialog gitu. Nah, jadi coba saudara perhatikan selama ini ketika saudara mulai cerita. Saya akan kasih kesempatan terus kan. Tapi kan orang-orangnya kan itu-itu aja kan. Jadi kalau seseorang tidak mulai berani berbicara gitu, maka Tuhan tidak mengetahui potensi apa dalam diri orang itu gitu. Maksudnya perkembangan apa yang sudah ada dalam diri orang itu. Nggak tahu. Dan kalau dia diam saja gitu, nggak menjawab, makanya kan dicek gitu. Kenapa kamu nggak pakaian pesta, katanya kan gitu kan. Kan ada dialog gitu. Kamu kenapa kok ada di sini gitu. Jadi dia melakukan pemeriksaan gitu. Jadi walaupun saudara lihat bahwa seolah-olah saya yang memimpin pembicaraan ini gitu. Saya secara manusianya gitu. Namun karena firman yang sedang kita persekutukan atau yang sedang kita sepakati dari sejak awal, di mana Tuhan ada di antara kita, maka itu pasti jadi, karena itu firman. Maka dia ada di antara kita. Dia ngajari kita sampai jangka waktu tertentu. Kan saudara tidak tahu sampai berapa lama saudara ada di sini. Nggak tahu. Dari bagaimana kita menghargainya akan ketahuan nanti. Jadi saudara, persekutuan ini makin lama makin besar. Bagaimana nanti Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang sudah mengalami persekutuan seperti kita. Itu pun ada masanya. Ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Nah, coba saudara perhatikan ketika kita bersekutu. Ketika saudara cerita. Coba lihat. Dari cerita saudara, kita punya cerita yang baru kan. Kita punya pengalaman yang baru. Ada perkataan-perkataan yang baru yang kita dengarkan. Hanya lewat ketika saudara mulai berani berbicara, cerita.
Jadi dari saudara bicara itu, mungkin Tuhan bicara satu kalimat kepada saudara gitu. Dari situ nanti ketahuan ke arah mana Tuhan mau bicara gitu. Coba perhatikan selama ini. Gitu ya. Nah, lihat, jika manusia hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Jika manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, mereka hidup dalam belenggu iblis. Jadi nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Kalau dikatakan tidak hidup dalam firman, jika manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, maka mereka hidup dalam belenggu iblis. Dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jika manusia hidup dalam wataknya yang rusak, mereka tidak memiliki hadirat maupun pekerjaan Roh Kudus. Nah, coba nanti saudara perhatikan gitu. Coba saudara mulai hidup bukan dalam watak yang rusak gitu. Coba renungkan satu bagian firman Tuhan. Gitu. Apa kira-kira menurut saudara belenggu iblis dalam hidup saudara itu apa? Gitu. Apa? Sekecil apapun itu belenggu. Apa saja gitu. Banyak loh. Tidak bisa mengampuni, tidak bersabar, apalagi takut, khawatir. Tapi coba mulai baca satu bagian firman Tuhan. Gitu. Kadang-kadang kita misalnya sembarang buka. Ketika saudara baca saja gitu, entah gimana gitu caranya, saudara pasti akan menemukan sesuatu yang saudara butuhkan untuk keadaan saudara. Mau dari mana aja saudara baca. Makanya firman Tuhan yang sekarang ini, kalau dibandingkan dengan Alkitab atau buku-buku rohani yang lain, jauh sekali. Jadi perkataan-perkataan yang sekarang ini itu kayak perkataan modern gitu. Yang sesuai dengan keadaan kita saat ini gitu. Cara dia menerangkan itu pun sangat masuk akal gitu. Dan bisa kita jalani. Setiap hari. Dan itu membuat kita itu benar-benar kalau sekarang saudara mulai sadari gitu ya. Kalau saudara perhatikan kelompok-kelompok saat teduh di YouTube gitu ya. Saudara akan melihat itu bolak-balik itu aja. Sampai tidak berapa lama akhirnya padam gitu. Tapi coba lihat kita setiap hari selalu ada rasanya, kita kan cukup lama juga ya, 1,5 jam gitu ya. Kadang-kadang kalau saat teduh yang lain tuh banyaknya itu nyanyi aja gitu. Sampai nanti firmannya 15 menit gitu. Itu pun paling di situ saja. Kalau nggak kata-kata motivator, apa gitu, motivasi. Tidak ada kehidupan yang nyata gitu.
Tidak ada di sana langkah demi langkah. Tidak ada kehidupan yang berkelanjutan. Itu bolak-balik aja di situ aja gitu. Coba saudara perhatikan aja. Tapi persekutuan kita ini itu apa ya? Gak pernah stuck. Ya awal-awalnya mungkin seperti itu karena kita belum terbiasa. Saya juga belum terbiasa gitu. Tapi begitu kita meyakini, Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami di sini. Dan Engkaulah yang mengajari kami. Tahukah saudara arti daripada perkataan itu? Tanpa sadar, kita sedang mempersilahkan Tuhan dengan caranya menyatakan diri di antara kita. Nah, ini yang kita nanti-nantikan. Kan Tuhan Yesus bilang kepada Bapaknya bahwa murid-muridnya ini juga tidak berasal dari dunia ini. Ya kan? Itu doanya loh. Tadinya kan kalau dalam perjalanannya kan, dia itu kalau saudara perhatikan, kan sebetulnya murid-muridnya itu kan sama aja kan. Pada saat dia doakan itu kan. Kan sering sekali kan dia bilang, sampai berapa lama aku bersama dengan kamu katanya kan. Lambat kali mereka inilah gitu. Tapi saudara, tiap pagi dia datang sama bapaknya gitu. Gimana sih ini ya? Dia ngomong gitu. Bapaknya diam gitu. Dibiarin dia berpikir. Dia nggak kasih tahu. Jadi dalam bersekutu itu saudara, dia seperti mendengarkan kembali dirinya bicara. Jadi ada pikirannya dia, ada pikiran Tuhan itu sendiri. Kenapa ada pikirannya dia saya katakan? Karena kan Tuhan membuat dia ciptaan baru. Tapi ingat ya, kamu itu anakku. Anak tunggal kamu. Gitu. Anak tunggal. Makanya dia dikatakan anak tunggal. Oke? Tapi kemudian berikutnya, saudara, kalau saudara perhatikan. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah aku mengutus kamu. Katanya. Kan gitu kan? Nah. Lihat sistem kerjanya itu. Jadi saudara, walaupun Tuhan yang Maha Kuasa ini berbicara kepada kita lewat firman ini, kita tidak dikungkung. Memang bagi orang-orang tertentu, saudara, dia itu harus tegas gitu di lingkungan dia. Tapi kita, dari mana? Tetapi bukankah Tuhan itu sendiri memimpin kita saat ini? Perhatikanlah gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara, ketika dia mengatakan bahwa murid-muridnya bukan berasal dari dunia ini, nah perkataan itu tidak langsung diucapkan begitu saja. Tapi dia menyadari hikmat di dalam dia itu tumbuh di dalam diri Yesus itu. Lihat ya. Yesus itu kan dikatakan adalah anaknya Allah.
didefinisikan, engkau adalah anakku. Siapakah yang mengucapkan firman itu? Siapa yang pertama kali mengucapkan perkataan itu? Itu kan perkataannya Daud. Mungkin pada waktu itu saudara, Daud berpikir dialah anaknya itu. Tapi ketika Yesus tahu di kemudian hari kan gitu kan. Kan yang dia kutip kan firman Tuhan yang diucapkan oleh Daud kan. Tapi dia disebut anak Daud. Nah, makanya dia bilang kayak gini. Kenapa dikatakan Mesias itu adalah anak Daud? Gitu kan? Tetapi kenapa di ayat yang lain dikatakan duduklah di sebelah kananku. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Gitu. Kenapa dikatakan Mesias itu anak Daud, tetapi kenapa Daud mengatakan Tuanku? Gitu. Lihat itu saudara. Jadi saudara, dia itu dia tidak terlalu mempermasalahkan orang yang menentang dia. Kan ditentang dia kan? Oke? Tentang dihujat dia terus begitu. Coba perhatikan dia. Dia bisa dengan tenang menghadapi mereka. Kalau kalian gak percaya sama aku, lihat pekerjaan itu katanya. Lihat pekerjaan itu. Kalau kalian tidak mendengarkan aku, kalau kalian tidak menghormati anak, kalian tidak pernah menghormati Bapa. Karena akulah yang ditetapkan, dia bilang. Aku ini pekerjaan yang terbaru dari Bapa, dari Allah. Yang kalian sebut itu Allah. Nggak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain anak. Gitu loh. Oh, perkataannya itu lebih nyata. Semua orang membuat pengertiannya sendiri tentang Allah. Gak bisa kayak gitu. Harus Allah sendiri. Nah, Allah itu berjanji kan akan mengirimkan Mesias. Kalian tidak tahu siapa Mesias itu. Jadi pengalaman dia, saudara, mengikuti bagaimana Tuhan itu hidup di dalam dia. Nah, itulah yang sedang diajarkan kepada saudara dan saya. Kita akan menghadapi masalah seperti yang dihadapi dia. Iya. Nah, kamu lihat ketika aku menghadapi keadaan itu, apa yang kulakukan? Aku berdoa. Itu. Aku tinggal dalam perkataan Bapakku. Jadi kalau aku mengatakan tinggallah dalam perkataanku, aku tinggal dalam perkataan Bapakku. Gitu loh. Aku tinggal di dalam Bapakku dan Bapakku tinggal di dalam aku. Aku dijadikannya yang sulung, yang duluan. Makanya saudara, dari keadaan seperti itu maka lahirlah perkataannya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu loh. Makanya saudara,
Kenapa saya berani menceritakan cerita sama saudara tentang orang-orang yang perkataan-perkataan mereka yang saya nggak tahu apakah itu benar perkataan mereka atau tidak. Ya kan? Apa yang berani saya cerita? Yang membuat yang pertama itu adalah kita sedang menjalani hidup di mana Tuhan sudah datang kedua kali. Bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan yang datang kedua kali itu bicara kalau tidak ada mulutnya? Siapa yang akan berani bicara? Kalau orang itu tidak berani datang kepada Tuhan itu. Dari firman-Nya, jelas-jelas dia memanggil kita semua orang datang kepada dia. Mari datang kepadaku. Jangan takut. Jangan ada orang yang menganggap dirinya muda. Siapa yang kupanggil? Adakah orang yang berani mendengarkan panggilanku? Kalau ada orang yang berani mendengarkan panggilanku, lalu datang, lalu melakukan apa yang kukatakan, maka aku akan menyatakan diriku kepada orang itu. Gitu loh prosesnya. Iya, makanya kan saya mendengarkan perkataan, jangan takut Parlin. Oh, itu bukan meniru, bukan sekedar meniru perkataan yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham. Kan sama seperti Yesus. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah anaknya, dia mendengarkan, inilah anakku yang kukasihi. Bukankah perkataan itu adalah firman Tuhan kepada Daud? Lalu kenapa dia berani berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kamu gimana? Umurmu baru berapa? Belum sampai 50 tahun. Kamu bilang, sebelum Abraham aku sudah ada. Dia mau tambahin lagi. Dan dia bersuka cita melihat hariku katanya. Panas telinga mereka saudara. Panas. Tapi saudara, dia tahu saudara. Karena dia belajar saudara. Ya orang Allah itu gak dikenal kok macam mana. Jauh, jaraknya jauh sekali. Manusia ini sudah rusak sekali. Makanya mereka gak pernah menerima Tuhan itu sendiri. Mereka gak pernah percaya kalau Tuhan bisa lakukan apa saja. Termasuk menjadi manusia. Seperti dirinya. Kalau mereka menolak kamu, mereka itu menolak aku sebetulnya. Wow, dari situ sudah dia kata-katanya itu kalau saudara perhatikan saudara. Bagi manusia ngelantur. Iya. Tetapi barang siapa yang dipilih oleh Bapaknya, akan datang kepada dia. Oh, itu yakin sekali saudara. Udah, kayak aku nggak pernah maksa kalian gitu. Kalau ada di sini tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu firman saudara. Makanya mungkin waktu itu kita rasanya terkejut gitu kan.
Tuhan tunjukkan itu kepada kita, saudara. Nanti kamu perhatikan. Jadi makanya dia itu cukup puas dengan adanya satu orang saja gitu. Jadi dia kayak privat orang ini gitu. Dia privat secara pribadi. Oh, dia sudah kenyang dengan manusia-manusia rusak yang menolak dia. Yang gagal. Tetapi dia pegang perkataannya. Aku ini setia, sekalipun kamu tidak setia. Oh saudara, bagi Tuhan perkataannya itu sendiri kan kebenaran. Jadi dia bisa melihat kedalaman hati kita yang paling jauh gitu. Dia bisa melihat. Makanya dia sabar sama kita. Makanya dia sabar sama saya. Karena dia pilih saya. Dulu sebelum saya dilahirkan, Tuhan sudah pilih saya. Tuhan sudah persiapkan. Saudara juga akan menemukan itu. Gitu. Saudara mesti menemukan kebenaran perkataan itu. Jadi barang siapa yang memegang firman-Nya gitu loh. Itu kan tadi kan ceritanya tadi kan semua kan. Jadi dirinya pun ditaklukkan dia kepada firman-Nya sendiri gitu loh. Walaupun sekarang dia sudah agak bebas gitu. Tadinya dia tekun. Tapi begitu masuk sekarang saudara, kita memasuki masa yang paling indah. Iya. Kenapa? Sekarang dia bebas bicara apa saja, kira-kira begitu loh. Dia tidak terbatas oleh Taurat-Taurat itu lagi, saudara. Dia tidak terbatas dengan zaman kasih karunia itu, tidak lagi. Wow, itu rasanya saudara, Tuhan itu seperti dia benar-benar mengalami kemerdekaan gitu. Jadi dengan bisa cerita ini saudara, ketika saudara memberikan sedikit perhatian saudara, oh, dunia berubah saudara. Nah, gitu. Dunia berubah gitu. Oke, hari kita lanjut. Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Perhatikan ya. Ingat, sekarang nggak perlu berpikir yang terlalu tinggi pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Pekerjaan-pekerjaan kecil dalam diri kita sangat berharga. Ya. Lihat. Jika manusia hidup dalam wataknya yang rusak, mereka tidak memiliki hadirat maupun pekerjaan Roh Kudus. Jika engkau hidup dalam batas-batas firman Tuhan, nah ada batas-batasnya ya. Dan jika engkau hidup dalam keadaan yang Tuhan inginkan, maka engkau adalah miliknya. Dan pekerjaannya akan dilakukan dalam dirimu. Itu prosesnya.
Tapi jika tidak, jika engkau tidak tinggal dalam batas-batas tuntutan Tuhan, melainkan hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis, maka engkau pasti hidup di dalam kerusakan iblis. Berarti iblis itu apa namanya? Watak yang utama, sifat yang paling kentara dari iblis, supaya saudara mau tahu, dia itu ingin meninggikan diri. Nah, kenali itu gitu. Itu apa namanya? Area kekuasaan dia. Kesukaan dia di situ gitu. Suka memamerkan diri. Suka menonjolkan diri. Nah, kenali itu ya. Apakah kita enggak sering seperti itu? Sering. Nah, kenalilah sekarang kita dikasih tahu. Itu adalah wilayahnya, domainnya dia. Kenali itu. Kalau engkau melihat di dalam dirimu masih banyak seperti itu, masih kuat seperti itu, segeralah datang kepada Tuhan. Berdoalah gitu. Oke? Tapi ingat perkataan kemarin. Engkau nggak harus melulu terus ada di ruang doamu. Bukan. Yesus pun ketika dia bekerja satu harian, ketika dia mendengarkan kabar yang tidak menyenangkan, dia pengen doa, tapi nggak bisa. Dia dikasih pilihan. Itu pilihan di dalam dirinya sendiri, saudara. Jadi dalam hal itu, Allah itu memisahkan dirinya. Jadi ketika dalam taraf-taraf seperti itu, saudara, Tuhan itu sendiri memisahkan dirinya. Tuhan yang di sorga. Dia pisahkan dirinya dari Tuhan yang berinkarnasi, yaitu Yesus itu. Aku mau lihat, dia ini pilih apa? Kalau Yesus tetap tinggal di dalam Bapaknya, dan dia terus menghidupi kalau dia milik Bapaknya, maka dia harus berani mengorbankan perasaannya. Itulah pikiran Kristus, gitu. Pikiran Allah. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya. Dia melupakan bayangan kepala Yohanes yang dipenggal. Karena kan dia dengar kabar itu. Kan biasanya yang membuat seseorang adalah kabar kan. Yang membuat seseorang takut kan kabar yang didengarnya. Oke? Ketika dia lihat orang banyak itu, dia mengurungkan niatnya untuk menyendiri. Lalu dia melayani orang banyak ini. Saudara, kita juga diajar seperti itu. Ya. Jadi benar kita tinggal dalam firman-Nya. Itu dituntut setiap hari loh. Percayakah engkau kalau Tuhan yang Maha Kuasa ada dalam dirimu? Iya. Saudara, dari saudara baca ini, saudara, engkau akan kenal siapa Tuhan yang Maha Kuasa itu. Engkau tidak akan melihat wajahnya kayak mana. Karena dulu ketika Yesus menampakkan diri, orang tidak lagi mengenal wajahnya. Tapi yang mereka ingat adalah perbuatannya.
ketika dia pecah-pecah roti. Barulah mata mereka terbuka. Tapi mengenai rupa pertama kali ketika dia menampakkan diri dalam rupa manusia, bukan lagi wajah yang pertama kali mereka lihat. Bukan. Tapi yang mereka ingat adalah perkataannya, perasaan. Bukankah tadi kita berkobar-kobar ketika orang itu bicara sama kita dalam perjalanan? Apakah mereka nggak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika sebelum dia mati? Mereka berjumpa, mereka kenali wajahnya dengan jelas kok. Tapi kenapa ketika menampakkan diri itu pakai rupa yang lain? Ya kan? Jadi bukan rupa lagi, bukan orang lagi, tapi rohnya, perkataannya, wataknya. Makanya saudara, Tuhan melarang orang membuat gambar-gambar mengenai Tuhan. Kan kalau kitab Wahyu kan ada Raja Wali, ada wajah ini, wajah itu kan? Betul nggak? Itu bukan wajah manusia saja. Wajah singa ada. Apa artinya itu? Jadi dari perkataannya, jadi kita nggak bisa membayangkan satu wajah kan? Makanya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari orang yang paling sederhana sekalipun, kita bisa melihat Tuhan. Jadi keadaan apapun yang diizinkan kita alami, kita mesti menerimanya dengan sukacita. Berbahagialah katanya, karena kamulah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagia gitu. Renungkan, apa maksudnya berbahagia ini? Nanti Roh Kudus akan menjelaskannya melalui pengalaman-pengalaman. Sampai engkau keluar dari bahagia menurut dunia ini, menjadi bahagia menurut firman Tuhan. Nah, di situ baru saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi nyata di dalam dirimu. Iya, menjadi nyata. Nyata sekali kayak dia itu. Kayak engkau berjalan setiap hari bersama dengan dia. Yang pasti juga engkau berjalan dengan Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Karena apa? Kan disitulah nanti Tuhan itu menyingkapkan. Dalam perjalanan ke Emmaus ketika dia masuk ke situ kan. Ayo singgahlah ke sini katanya gitu kan. Singgahlah gitu kan. Kan menurut dua orang itu kan dia itu kan ketika berjumpa kan mereka nggak kenal. Oh, apa kamu satu-satunya orang yang nggak tahu peristiwa yang hebat yang terjadi di Yerusalem katanya. Oh, apa itu katanya? Kamu ini. Hei, kamu lupa ya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dijelasin panjang lebar gitu. Jadi mereka semangat kan? Coba saudara perhatikan. Apa yang saudara alami selama ini? Apa yang kita alami selama ini? Bukankah hati saudara berkobar-kobar terus, saudara? Itu loh maksudnya, saudara. Tapi ketika mereka sudah melihatnya, maka dia menghilang dari pandangan mereka.
Gitu. Nah gitu kan. Itu kehidupan yang kita jalani setiap hari kan. Sama kan kita kan. Ketika kita selesai bersekutu ini saudara. Wah rasanya berkobar-kobar. Kita kan memulai semua aktivitas kita kan. Saya ngantar anak, saya kemana. Saya mungkin ngopi dengan Pak Twin gitu kan. Kemana, bicara dengan siapa, bicara dengan ini. Kebiasa kan. Tapi ketika kita mempersekutukan firman Tuhan lagi. Ketika misalnya kita jumpa gitu kan. Kita persekutukan firman. Di mana 2-3 orang berkumpul. Bersekutu. Di dalam namaku. Maka aku ada di antara mereka. Betul kan? Iya kan? Maka coba nanti saudara. Jadi ketika saudara mulai menyadari itu. Saudara ngomong sama siapa aja. Ketika engkau buka mulutmu dan engkau menyadari engkau miliknya Tuhan. Dan Tuhan menyatakan itu. Maka dengan siapapun engkau berjumpa. Orang itu dicerahkan. Gitu. Orang itu akan punya semangat hidup kembali. Orang itu akan sumringah. Halo. Coba. Apa yang timbul dalam hati saudara ketika saudara mendengarkan semua perkataan itu? Apa? Mulaikah tercipta di dalam pikiranmu betapa indahnya dunia ini kalau Tuhan menampakkan diri? Melalui siapa dia menampakkan diri? Melalui pembawa berita kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Kan gak jauh-jauh kan? Bukankah kalau engkau mengatakan aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku? Bukankah kalau engkau menerapkannya? Bukankah Tuhan akan menampakkan diri kepada setiap orang yang engkau jumpai? Perhatikanlah saudara kehidupanmu. Engkau akan mengalami satu kebahagiaan yang tidak pernah terpikir olehmu. Dunia tidak mengenalnya. Jadi kalau dunia tidak mengenalnya, bersabarlah. Hikmatmu harus bertumbuh supaya dunia pada akhirnya melihat Dia yang membahagiakan engkau, yang engkau alami setiap hari. Oh saudara, engkau akan mencintai apa itu doa setiap hari. Engkau akan menyukainya. Engkau datang kepada Tuhan bukan karena kebutuhanmu lagi. Engkau datang karena engkau mengasihi Dia. Karena engkau pengen jumpa dengan Dia. Karena engkau pengen memandang wajahnya setiap hari. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Nah, kalau ini direkam tadi ya. Puji Tuhan gak lupa. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan.